Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di samping pohon pete. Yang menjawab salam mudah-mudahan lulus SMBT. Pohon salam jangan diludahin, bau. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mari kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah, nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga kita diberikan kekuatan. Saya diberikan kekuatan di tengah rintik-rintik hujan yang banyak. Saya masih diberikan semangat untuk hadir di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia pada bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan di akhir zaman nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini semua akan bereuni, akan berkumpul kembali di surganya Allah. Baik, yang saya hormati rekan-rekan guru, karyawan, dan yang saya banggakan anak-anakku semua. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat untuk anak-anakku yang 22 orang yang telah berhasil lolos pada seleksi penerimaan mahasiswa baru. Mudah-mudahan ini langkah awal buat kalian sukses ke depannya, ya. Untuk yang belum berhasil, jangan berputus asa, karena tadi ketika menunggu sholat Isya, saya sempat membuka Google. Saya tanya ke Mbah Google, ya. Tadinya saya mau membawakan materi itu, mari kita belajar kepada orang-orang gagal, gitu kan. Ternyata yang namanya Bill Gates itu bukan orang sukses awalnya, ya kan. Bill Gates, orang yang 10 terkaya di dunia itu adalah orang yang gagal. Bahkan ternyata pengarang novel Harry Potter, siapa namanya? J.K. Rowling, ya. Itu termasuk orang yang gagal, karena dia baru mengarang itu pada usia, ada yang tahu? Pada usia 50 tahunan, ya. Dan karangan dia itu adalah Harry Potter itu bukan karangan yang sukses. Kenapa? Karena karangan itu adalah karangan yang sudah ditolak oleh beberapa penerbit, berpuluh-puluh penerbit. Sampai akhirnya awalnya si J.K. Rowling ini menerbitkan buku itu
apa, menggunakan modal sendiri, menggunakan uang sendiri. Jadi untuk yang belum lulus, Anda bukan berarti gagal. Anda diminta untuk berusaha lebih keras lagi, ya. Karena dalam berusaha itu akan menimbulkan pahala. Karena pahala itu akan membuat mental Anda menjadi baja, ya. Baik, selanjutnya saya diminta untuk kemarin malam, saya diingatkan oleh Pak Ustadz Hendra untuk kultum katanya, masya Allah. Dan ketika tadi datang di sini saya dibilang Al Mukarrom, Al Ustadz, wah luar biasa, ya. Kultum, ada tahu kan kultum itu apa? Kuliah 7 menit atau kuliah 70 menit, atau kultum itu kuliah terserah antum. Nah, kita mau pilih yang mana? Hah? Kalau kuliah terserah saya tidak akan lama-lama, ya. Nah, karena tadi Iman sudah mengatakan alhamdulillah, berarti kita sepakat, kita satu golongan, ya. Orang-orang yang selalu memudahkan jalan orang lain, begitu ya. Nah. Baik, sekarang itu bulan Ramadan, ya. Ada yang tahu artinya Ramadan itu apa? Ramadan, ada yang tahu nggak? Wahai anak-anak insan cendekia, what the meaning is Ramadan? Ramadan itu sebetulnya singkatan, ya. Ramadan, rohnya itu rahmat. Ada yang tahu artinya itu rahmat itu apa? Hah? Tidak ada yang tahu. Rahmat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 7777 di baris ke-8 bahwa rahmat itu artinya kasih sayang, ya. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang siapa? Kasih sayang Allah. Jadi di bulan Ramadan ini Allah itu memberikan kasih sayang kepada umatnya. Kasih sayang itu apa? Kasih sayang itu adalah gerakan yang ada di dalam hati. Kasih sayang itu adalah cinta. Jadi ketika Anda melihat sesuatu dan hati Anda bergerak dan selalu ingat, maka itulah yang namanya kasih sayang. Itulah yang namanya cinta. Jadi ketika Anda mendengar kata-kata Allah, mendengar kata-kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, mendengar kata-kata 99 nama Allah, hati Anda bergetar dan Anda selalu ingat dimanapun berada, maka Anda sudah mencintai Allah. Sama juga mungkin Imanov, ya. Imanov ketika dia mendengar nama seseorang, hati dia bergetar, ya. Sampai dia lupa pelajaran bahasa Indonesia, maka sebetulnya dia sedang kelaparan. Tadi judulnya apa? Oh, indahnya puasa. Baik. Ternyata salah, Faiz. Bukan indahnya puasa ini, tapi nggak apa-apa. Hikmah puasa, ya. Jadi dalam kitabnya Risalah As-Saum yang dikarang oleh Ibnu Qayyim, bahwa ternyata puasa itu memiliki 3 hikmah.
Yang pertama itu hikmah jasmaniyah, yang kedua hikmah istimaiyah, dan yang ketiga itu hikmah ruhiyah. Hikmah jasmaniyah atau hikmah sehat, hikmah fisik yang ada di dalam puasa, ternyata itu sudah diteliti oleh seorang ilmuwan Jepang yang bernama Yoshinori Ohsumi. Yoshinori Ohsumi itu seorang dokter yang memperoleh peraih Nobel kedokteran. Ya. Dia menciptakan teori yang namanya autopogi. Autopogi itu artinya puasa dalam bahasa Yunani. Kalau tidak percaya silahkan buka KBBI, pasti tidak ada. Ya. Autopogi artinya membuat tubuh lapar. Nah, ketika tubuh lapar, maka sel-sel tubuh itu akan lapar. Ketika sel-sel tubuh lapar, maka dia akan memakan dirinya sendiri, memakan bagian dari tubuhnya sendiri. Dia akan memakan bagian-bagian tubuhnya yang rusak, yang mati, atau yang sudah terkena racun. Nah, autopogi ini sebetulnya sama seperti puasa. Ya. Jadi sehingga ketika sel-sel tubuh di dalam tubuh kita itu melakukan proses autopogi, maka tubuh kita itu akan menjadi lebih sehat. Kenapa? Karena autopogi itu nanti akan menghasilkan sel-sel tubuh yang baru. Dan sel-sel yang mati itu sebetulnya sudah tidak ada. Sehingga ketika kita berpuasa, sebetulnya kita sedang membersihkan diri kita sendiri. Autopogi itu terjadi waktunya ketika kita sudah melakukan puasa antara 8 sampai 16 jam. Itu sama seperti puasa dengan kita kan? Dan ketika kita berpuasa, maka autopogi itu akan terjadi setiap hari. Anda bisa bayangkan bahwa setiap hari ketika kita berpuasa, maka sel-sel tubuh kita itu akan menghasilkan sel-sel yang lebih kuat, yang lebih bagus. Sel-sel yang mati itu hilang. Kalau kita sedang tidak berpuasa, Anda bisa bayangkan, ya kan? Anda sarapan jam 4, jam 7 atau jam 8, gitu kan? Nah, harusnya Anda makan lagi itu setelah 8 jam kemudian, supaya proses pencernaannya itu sempurna, gitu kan? Tapi kenyataannya Anda sarapan jam 7, jam 12 itu sudah makan lagi, ya kan? Di tengah-tengah jam 12, jam 10 itu Anda ngemil. Begitu kan? Sehingga belum 8 jam, baru 5 jam Anda sudah makan. Harusnya kalau misalkan Anda makan jam 12, maka ditambah 8 jam lagi Anda harusnya makan jam. Tapi kan tidak, Anda makan lagi sebelum 8 jam. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi pencernaan di dalam tubuh itu tidak sempurna, dan sel-sel tubuh kita yang mati itu akan terus bertumpuk dan bertumpuk, sehingga tidak terjadi proses autopogi tadi. Nah, teori autopogi inilah yang ternyata mengantarkan si Yoshinori Ohsumi itu meraih Nobel kedokteran, ya. Terus selanjutnya juga ada seorang ilmuwan yang lain yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan puasa, yaitu orang Rusia. Siapa? Namanya itu Nikolayev, ya. Nikolayev ini seorang
seorang dosen di Institut Psikologi of Moscow. Dia melakukan penelitian. Dia seorang psikiater. Nah, dia melakukan penelitian dengan cara mengobati orang-orang yang gila dengan cara berpuasa. Dan ternyata ketika orang-orang gila selama 30 hari disuruh berpuasa, ya, ternyata dia akan sembuh secara sempurna dan tidak akan anfal, tidak akan kumat selama 6 tahun. Jadi ternyata apa yang dilakukan oleh si Nikolaev ini itu sangat berkaitan erat dengan puasa. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan fungsi otak. Kalau tadi si Yoshinori Ohsumi tadi mengatakan bahwa ketika berpuasa sel-sel tubuh kita akan terus memproduksi sel-sel yang baru dan membuang sel-sel tubuh kita yang mati. Nah, salah satunya yang diproduksi sel-sel yang baru itu adalah sel otak. Ketika berpuasa, sel otak itu ketika misalkan kita tubuh kita mulai lapar, maka kita akan mengeluarkan glukogen. Kalau nggak salah betul ya, Pak ya, glukogen. Glukogen itu adanya di hati, ya kan? Beda. Kalau iman yang ada di hati itu bukan glukogen. Siapa man? Ah, ya. Dan ketika glukogen itu sudah menipis, maka dia biasanya akan membakar lemak, ya kan? Itu namanya apa? Keton ya. Nah, keton inilah yang akan memfungsikan saraf-saraf otak yang sudah mati. Sehingga saraf-saraf otak yang sudah mati ini hidup kembali, dia akan menjadi lebih kuat dan tahan stres. Nah, penelitian Nikolaev ini ternyata banyak menghasilkan dan diikuti oleh banyak orang. Padahal di Indonesia ya, terapi puasa untuk orang-orang gila itu sudah ada sebelum penelitian si Nikolaev tadi. Di salah satu pesantren yang ada di Tasikmalaya sana, ya, itu melakukan terapi orang gila dengan puasa tadi. Jadi sebetulnya pesantren tersebut itu lebih hebat dari si Nikolaev tadi. Bahkan sebetulnya Nabi Muhammad sendiri ketika memerintahkan umatnya puasa itu sekitar 15 abad yang lalu gitu kan. Dan ternyata dua penelitian si Yoshinori Ohsumi dan si Nikolaev ini itu ada di dalam kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ilmuwan Islam. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa kitab-kitab yang ditulis oleh para ilmuwan Islam, oleh Al-Khawarizmi, oleh Al-Kindi itu tidak dimanfaatkan oleh umat Islam itu sendiri. Yang terjadi, ya kitab-kitab yang dikarang oleh ilmuwan Islam ini dipelajari oleh ilmuwan barat, oleh ilmuwan Nasrani, dan mereka mereduksi kembali, melakukan inovasi, sehingga yang terjadi apa? Mereka mengaku bahwa inilah hasil penelitian mereka. Padahal sebetulnya yang terjadi itu mereka hanya mengulang, mereka hanya mempraktekkan penelitian, teori-teori yang sudah diterangkan oleh para ilmuwan Islam terdahulu. Nah, makanya saya berharap kepada kalian adalah insan-insan cendekia. Betul? Kalian nanti yang akan membarukan, kalian nanti yang akan melakukan inovasi terhadap terhadap karya-karya yang sudah dimulai oleh ilmuwan Islam, oleh kiai-kiai kita yang sudah lampau. Sehingga yang terjadi apa? Peradaban Islam itu akan terus terbarukan, tidak akan tertinggal. Jadi paham tidak? Paham tidak? Paham ya? Baik, karena kalian sudah paham, maka cukup dari saya. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.